Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menikmati waktu yang Tuhan berikan. Dan kami juga menikmati undangan Tuhan untuk boleh hadir di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu untuk boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini sungguh adalah suara Tuhan yang begitu merdu dan ajaib. Suara yang memenangkan hati kami, suara yang akan mendorong hati kami, suara yang akan membuat diri kami berjalan di jalan yang benar. Oleh karena itu kami betul-betul memohon kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus yang bertata dalam hati kami ini boleh menerangi hati kami serta juga menerangi firman Tuhan. Ketika kami membuka firman Tuhan, membaca, merenungkannya, kami betul-betul dapat memahaminya dan kami pada akhirnya boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon setiap diri kami agar kami diberikan pimpinan dan penyertaan Tuhan selama kebenaran firman Tuhan Engkau nyatakan. Lingkupilah ya Tuhan hati kami, bahkan juga tempat ini, sehingga kami dapat berkonsentrasi selama kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka dalam surat Filipi pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-17 hingga pasal yang ke-4 ayat yang pertama. Kalau sudah Bapak Ibu, mari kita membaca. Saya membaca ayat 17, Bapak Ibu ayat 18, kita silih berganti hingga pasal yang ke-4 ayat yang pertama. Demikianlah surat Filipi yang ditulis oleh Paulus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kekuasaannya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, pada Olimpiade di Barcelona pada tahun 1992 ada seorang atlet bernama Derek Redmond. Boleh bantu saya aja? Next. Saudara, ini adalah seorang atlet dari Inggris yang akan ikut dalam perlombaan pada saat itu. Dia sudah berlatih sedemikian rupa, kemudian dia sudah berusaha sedemikian kerasnya untuk mengikuti perlombaan ini. Saudara, tentu saja perlombaan Olimpiade adalah perlombaan yang sangat populer di masa itu. Tapi saudara, ketika di dalam perjalanan atau di dalam perlombaan itu, saudara, Derek Redmond mengalami cedera otot, saudara. Waktu dia berlari dan di tengah perlombaan itu, dia mengalami cedera, saudara. Dia mengalami cedera otot di hamstring, di kakinya. Dan saudara, waktu dia cedera seperti itu, apa yang terjadi? Dia memang sempat terjatuh, tetapi dia berusaha berdiri dengan wajah yang kesakitan. Dia berusaha terus-menerus berjalan, terus-menerus berlari menuju garis finish. Satu perjuangan yang luar biasa, menahan sakit, menahan penderitaan untuk mencapai garis finish. Meskipun saudara, dia tidak memenangkan perlombaan itu, karena ketika dia berhenti cedera, saudara, saat itu sebenarnya dia tidak mungkin bisa juara. Tapi saudara, dengan kegigihannya, di tengah penderitaannya, di tengah kesakitannya, dia tetap melanjutkan perlombaan itu untuk sampai ke garis finish. Nah saudara, ketika kita membaca surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai 21, sesungguhnya Paulus menggunakan analogi lari
untuk menggambarkan kehidupan Kristen. Paulus sedang menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita sebenarnya kita bisa mengibaratkan kita sedang dalam perlombaan lari. Dan di tengah pelarian kita atau perlombaan kita, ketika kita berlari seperti ini saudara, biasanya ada rasa sakit, ada rasa penderitaan yang kita alami. Nah saudara, apa yang Paulus maksudkan ketika dia menganalogikan kehidupan ini dengan lari? Apa yang dikejar oleh Paulus? Saudara, Paulus tidak mengejar yang namanya kekayaan, dia tidak mengejar yang namanya reputasi, dia tidak mengejar yang namanya kenikmatan dunia. Karena di dalam pasal yang ketiga ayat 13-14 dia mengatakan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, bukan kekayaan, bukan reputasi, bukan kenikmatan hidup, tetapi dia berlari kepada satu hal, saudara. Dia berlari untuk mengejar Kristus. Saudara, di dalam bagian Filipi pasal yang ketiga ini, sebenarnya dia mau menyampaikan kepada jemaat Filipi bahwa di dalam kehidupannya, waktu dia berlari, kerohaniannya tidak stagnan. Kerohaniannya, hatinya untuk mencintai Tuhan tidak pernah melambat. Dia terus berlari, dia terus berupaya keras untuk semakin serupa dengan Kristus di tengah kondisi kehidupannya yang tidak baik-baik saja. Saudara, kalau kita membaca di dalam surat Filipi lalu kita mencoba mengikuti perjalanan Paulus, nampaknya surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus berada di penjara Roma atau menjelang kematiannya. Saudara, tentu saja sebagai seorang rasul pada saat itu dia harus menerima yang namanya penderitaan. Dia ditangkap, dia disiksa, kemudian dia akan menghadapi kematian. Satu konsekuensi yang di dalam kacamata dunia itu tidak menarik sama sekali. Saudara, siapa yang mau menjadi orang Kristen lalu memilih untuk ya udah saya di penjara aja, nggak apa-apa. Saudara, kalau kita mau jujur dalam hidup ini, bukankah kita pengen saya mau menjadi orang Kristen tapi menjadi orang yang sukses? Saya mau menjadi orang Kristen tapi saya mau hidup nyaman. Bukankah itu yang kita kejar, saudara? Tapi saudara, Paulus di tengah kondisi kehidupannya yang tidak baik-baik saja, dia di penjara, dia mengalami penderitaan seperti itu. Dia memilih untuk mengejar Kristus. Dia memilih untuk berupaya keras menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, hari ini kita juga sedang hidup di tengah dunia yang tidak baik. Tadi worship leader mengatakan bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik karena peperangan nampaknya sewaktu-waktu bisa pecah dan terjadilah perang dunia yang ketiga. Saudara, peperangan itu menghasilkan kekhawatiran dunia saat ini. Saudara, kita harus mengakui beberapa waktu lalu indeks harga saham gabungan kita IHSG aja sudah mengalami kemerosotan. Pemerintah kita langsung khawatir karena investor dari luar negeri langsung menarik dananya keluar. Bukan hanya itu, saudara, rupiah pun juga mengalami yang namanya perlemahan terhadap dolar. Bukan hanya itu, bagi kita yang mungkin juga berinvestasi kepada emas, kita mulai khawatir juga karena mengalami gejolak dan kita berpikir semoga bisa naik tapi ternyata turun juga. Saudara, kita khawatir. Para pebisnis juga khawatir bisnisnya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Mau pinjam ke bank takut tidak bisa membayar bunganya. Bank juga takut untuk memberikan jaminan utang karena jaminannya pun juga tampaknya sulit. Saudara, kita sedang hidup di tengah kekhawatiran yang luar biasa. Bagi kita yang mempunyai anak, kita juga khawatir karena sebentar lagi bukan hanya kemarin kita bayar THR, tapi bentar lagi kita harus membayar apa? Uang sekolah. Saudara, kita khawatir. Kita khawatir dengan dunia ini. Kita khawatir terhadap kehidupan ini. Tanpa sadar, saudara, kekhawatiran yang muncul di hati kita itu telah mendorong kita untuk mengejar yang lain. Apa? Mengejar kenyamanan hidup ketimbang mengejar Kristus. Tanpa sadar, situasi-situasi yang berada di luar kita, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ini,
ternyata itu mendorong hati kita menjadi orang yang khawatir dan kita berupaya untuk bisa mengontrol hidup ini dengan kekuatan kita. Kita mau hidup kita nyaman, yang pada akhirnya kita membuang yang namanya mengejar Kristus. Saudara, dalam hal inilah saudara, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayat 1 akan banyak berbicara kepada kita. Saya ingin mengajak kita melihat satu pertanyaan untuk kita bersama-sama mempelajarinya. Bagaimana kita tetap mengejar Kristus itu di tengah kehidupan kota yang penuh godaan ini? Bagaimana kita tetap bisa menjadi serupa dengan Kristus di tengah kekhawatiran dunia ini? Saudara, yang pertama yaitu kita membutuhkan yang namanya teladan rohani. Saudara, kita membutuhkan teladan rohani. Kalau saudara dan saya ingin mengejar yang namanya Kristus, kita butuh yang namanya teladan rohani. Saudara, Paulus berkata seperti ini di ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Saudara, kenapa Paulus mengatakan demikian? Saudara, Paulus tahu betul apa yang terjadi di dalam kehidupan Filipi. Jemaat Filipi pada saat itu menghadapi pengajaran-pengajaran palsu dan juga sebagai warga Filipi yang mempunyai status yang begitu luar biasa pada saat itu, mereka bisa saja meninggalkan Kristus. Tapi Paulus pada saat itu yang melihat situasi Filipi, dia mengatakan, jangan ikuti mereka, ikutilah teladanku. Yang artinya saudara, bagi Paulus, aku ini adalah mentormu. Aku ini adalah teladan rohani bagimu. Ikutilah cara berpikirku, ikutilah nilai-nilai kehidupan. Yang mana kehidupanku serupa dengan Kristus. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 17. Dan ketika Paulus mengatakan ikutilah teladanku, itu tidak pernah maksud bahwa Paulus menjadi orang yang sombong. Kenapa saudara? Karena setelah itu dia tuliskan begini. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Jadi Paulus di dalam ayat 17 tidak hanya mengatakan ikutilah teladanku, tetapi ikutilah orang-orang dewasa rohani yang engkau kenal. Siapa saudara yang dikenal oleh jemaat Filipi? Saudara, ada dua nama yang muncul di dalam kitab Filipi ini atau surah Filipi ini, yaitu siapa? Timotius dan Epaphroditus. Dua nama ini dimunculkan oleh Paulus dan menjadi tokoh iman bagi jemaat Filipi. Maka Paulus mengatakan ikutilah teladanku, ikutilah orang-orang yang dewasa rohani. Saudara, mengikuti orang-orang yang hidupnya beriman itu sangat penting dalam perjalanan hidup ini. Kita membutuhkan mentor, kita membutuhkan orang-orang yang jauh lebih dewasa rohani untuk memberikan kita nasihat, untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana nilai kehidupannya di tengah zaman ini. Saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di tengah dunia yang bukan hanya kacau karena perang, tetapi juga saudara kita sedang hidup di tengah dunia yang membuat diri kita menjadi melihat pernikahan itu sesuatu hal yang tidak penting lagi. Kenapa saudara? Saudara perhatikan saja bahwa di dalam kehidupan keluarga banyak orang yang memilih cerai. Saudara, perceraian itu begitu mudah dilakukan, padahal sebelum-sebelumnya perceraian itu sesuatu hal yang memalukan di tengah masyarakat, bukan? Saudara, saya sangat ingat betul waktu saya masih kecil, berita perceraian itu hampir tidak ada. Karena perceraian itu sesuatu hal yang memalukan. Tapi hari ini saudara, perceraian itu bukan lagi hal yang memalukan, tetapi dieksploitasi begitu. Diberitakan artis A dengan artis B cerai. Oh, orang ini dengan orang ini yang kita kenal cerai. Ditampilkan sedemikian rupa. Dan apa yang terjadi saudara? Generasi muda akan melihat, oh namanya perceraian sesuatu hal yang lazim, hal yang wajar. Kalau udah gak suka gak apa-apa. Saudara, di tengah dunia yang mana banyak perceraian, gereja yaitu kita harus hadir sebagai antitesis dunia ini. Di mana keluarga kita seharusnya tetap utuh dan kita menjaga keluarga kita.
Pernikahan kita tetap utuh dan kita membangun keluarga kita di dalam Tuhan. Nah saudara, kita juga membutuhkan teladan rohani yang lain. Bukan hanya di dalam pernikahan ataupun terkait dengan perceraian saudara. Tetapi teladan rohani itu juga harus muncul di dalam perjalanan hidup ini. Terkait dengan kebiasaan disiplin rohani. Saudara, pernahkah kita menemukan atau berjumpa dengan orang yang punya disiplin rohani membaca firman, berdoa setiap harinya? Saudara, saya sangat bersyukur ketika saya melakukan pelayanan di gereja-gereja dan saat ini juga pelayanan di GKI-VTI. Saudara, sebelum saya di GKI-VTI saya berada di gereja-gereja GKI lain. Dan salah satunya yang saya pernah sempat, saudara, saya pernah berada di GKI Pos Palopo waktu praktek 1 tahun di sana. Saudara, saya berjumpa dengan senior-senior kita, lalu beberapa senior selalu mengatakan begini, saya dari dulu membaca firman. Luar biasa. Ada yang mengatakan demikian. Sosok senior yang tidak terlihat atau terpandang di gereja. Seorang senior yang sederhana hidupnya, tapi dia mengatakan, saya membaca firman setiap hari. Lalu saya tanyakan, apa ayat favoritmu? Lalu oma itu atau opa itu bisa menjawab ayat favoritnya. Saudara, teladan iman. Sosok senior yang betul-betul cinta Tuhan, betul-betul percaya pada Tuhan, betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, gereja itu perlu ada orang-orang yang menjadi teladan rohani. Josh Miller, seorang tokoh iman, dia pernah mengatakan begini, saya melihat lebih jelas dari sebelumnya bahwa urusan besar dan utama yang harus saya perhatikan setiap hari adalah agar jiwa saya bahagia di dalam Tuhan. Saudara mau bahagia kan? Setiap diri kita pasti pengen bahagia, bukan? Lalu ada yang bertanya, apa artinya bahagia di dalam Tuhan? Josh Miller mengatakan begini, semakin kita mengenal Tuhan, semakin bahagia kita. Saudara, selama 47 tahun, Josh Miller di dalam pelayanannya, dia telah membaca 100 kali Alkitab. Dia mengatakan, semakin saya baca, semakin saya bahagia. Saudara, sosok teladan iman. Tentu kalau saya menjabarkan siapa Josh Miller ini, saudara, Josh Miller melakukan pelayanan membangun panti asuhan. Saudara, anak-anaknya banyak, dia tidak punya uang dan dia struggle. Besok mau makan apa? Saudara, Josh Miller itu dikenal sebagai tokoh yang kuat berdoa. Kalau besok dia tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu mau makan apa, dia hanya bisa berlutut lalu dia berdoa pada Tuhan. Sehingga cerita saudara, besok paginya itu di depan pintu panti asuhan itu ada yang memberikan makanan. Dan itu setiap hari. Saudara, itu tokoh iman. Seorang yang percaya pada Tuhan. Seorang yang mengandalkan Tuhan. Josh Miller tidak punya kekayaan. Josh Miller itu tidak punya reputasi apa-apa. Tidak dikenal. Tapi saudara, dia mengandalkan Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan. Dan disitulah Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Dan dia menunjukkan teladan iman bagi orang-orang di sekitarnya. Dia menjalankan disiplin rohani. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah di dalam kehidupan kita menjadi terus-menerus bertumbuh dan kita ingin menjadi teladan rohani bagi orang-orang di sekitar kita? Orang-orang di sekitar kita bukan hanya di gereja, tapi di dalam keluarga kita. Menjadi teladan rohani bagi anak-anak kita, menjadi teladan rohani kepada keluarga besar kita yang belum percaya. Saudara, maukah kita menjadi teladan rohani bagi keluarga kita? Membangun disiplin rohani, membaca firman Tuhan, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, berdoa pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di tengah kekhawatiran kita mengatakan, ayo doa pada Tuhan, ayo andalkan Tuhan, ayo coba datang ke gereja, jangan tinggalkan gereja. Saudara, kita perlu menjadi teladan rohani. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana kita tetap mengejar Kristus di tengah kehidupan kota yang penuh godaan ini?
Yang kedua saudara, waspada terhadap pola kehidupan seteru salib Kristus. Nah saudara, tadi saya sudah mengatakan di ayat 17, Paulus mengatakan bahwa ikutilah teladanku. Ya, ikutilah teladanku. Kenapa sih harus mengikutinya begitu kan ya? Maka di ayat 18 kita tahu jawabannya. 18, di ayat 18 Paulus katakan begini, sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus mau mengatakan, ikutilah teladanku. Kenapa? Karena ada orang-orang, ada banyak orang yang akhirnya menjadi seteru lawannya atau musuhnya Tuhan begitu. Nah, musuhnya Tuhan ini siapa, saudara? Siapa yang Paulus maksudkan musuhnya Tuhan di ayat 18? Saudara, para penafsir pada akhirnya setuju bahwa seteru salib Kristus yang Paulus katakan di ayat 18 ini adalah orang yang tadinya Kristen, sudah datang ke gereja, sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi lambat laun hatinya bukan kepada Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Paulus kata begini, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Paulus menangisi orang-orang yang tadinya terlihat rajin datang ke gereja, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi musuhnya Tuhan ini bukanlah pengajar-pengajar palsu dalam pengertian yang dari awal memang menentang kekristenan. Bukan. Mereka adalah orang-orang yang tadinya bersama-sama di dalam keluarga Kristen, di dalam keluarga iman, tapi lambat laun menjauh dari Tuhan karena hati mereka mulai menggeser Kristus sebagai pusatnya. Itulah sebabnya Paulus katakan seperti ini di ayat yang ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus mau mengatakan bahwa orang-orang yang hatinya itu tidak ada lagi Kristus, tidak lagi memusatkan Kristus sebagai yang terutama dalam hidupnya, Paulus katakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Paulus mau menekankan bahwa di dalam kehidupan orang Kristen pun ternyata tidak semua orang percaya. Paulus mau mengatakan saudara, bagi orang-orang yang terlihat pura-pura rohani, pura-pura terlihat sepertinya menyembah Tuhan, tapi di dalam hatinya tidak pernah ada Kristus, disitulah kesudahan mereka ialah kebinasaan. Saudara, di dalam hal ini kita perlu menyelidiki lebih dalam. Kalau begitu, seperti apa sosoknya? Seperti apa pola kehidupannya? Saudara, pola kehidupan atau gaya hidup orang yang pura-pura rohani, saudara, itu di dalam ayat 19 dikatakan ilah mereka ialah perut mereka. Ilah mereka ialah perut mereka. Artinya saudara, bisa gak orang Kristen datang ke gereja memberikan persembahan tapi hatinya jauh dari Tuhan? Saudara, bisa gak seperti itu? Datang ke gereja memberikan persembahan tapi hatinya tidak pada Tuhan. Saudara bisa? Saudara sangat bisa. Apa buktinya? Saudara tentu tahu di dalam Kejadian pasal 4 bukan? Terkait dengan anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang keempat, saudara dikatakan bahwa Kain dan Habel itu sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bukan? Sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi apa bedanya Habel itu persembahannya diterima, sedangkan Kain tidak diterima? Saudara, di dalam ayat yang pasal yang keempat, ayat yang kelima dikatakan begini, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Saudara, kenapa Kain itu jadi waktu dia sudah memberikan persembahan kepada Tuhan tapi Tuhan tolak?
Saudara, dalam hal inilah kita perlu membaca dari perspektif perjanjian baru. Saudara, di dalam kitab 1 Yohanes itu dikatakan saudara bahwa di dalam kehidupannya 1 Yohanes ya, saya buka buat kita. Saudara, di dalam kehidupan Kain saudara, dikatakan Kain itu adalah keturunan ular. Artinya saudara, sebagai keturunan ular saudara, dia tidak memusatkan hatinya kepada Tuhan. Habel di dalam Ibrani dikatakan Habel itu mempersembahkan dengan iman. Artinya saudara, Habel itu betul-betul menaruh Kristus atau Allah sebagai pusat dalam hidupnya. Dia mempersembahkan karena dia beriman kepada Tuhan. Dia tahu siapa sesungguhnya Allah yang bertata dalam hatinya. Tapi beda dengan Kain saudara. Kain dikatakan bahwa dia adalah keturunan ular. Yang kita tahu bahwa keturunan ular itu adalah iblis. Yang berarti Kain percaya kepada siapa? Allah atau iblis? Iblis saudara. Meskipun dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi hatinya itu adalah hati yang melawan Tuhan. Saudara, pola kehidupan yang menjadi seteru salib Kristus itu bisa muncul dalam kehidupan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh menjaga hati kita. Apakah hati kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini? Apakah hati kita sungguh-sungguh kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara, Paulus katakan bukan hanya ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, artinya saudara, orang-orang yang menjadi seteru Tuhan itu adalah orang-orang yang lebih mencintai kenyamanan, kenikmatan, kekayaan di dalam dunia ini. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mengejar hal-hal yang demikian? Saudara, suatu kali ada seorang pendeta yang didatangi oleh seorang jemaat. Lalu jemaat ini berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, saya itu cinta Tuhan loh." Lalu Pak Pendetanya itu mengatakan, "Wah, bagus sekali jawabanmu, kamu cinta Tuhan." Kemudian jemaat ini mengatakan begini, "Saya datang ke gereja, saya dengerin apa yang Pak Pendeta katakan, saya cinta Tuhan. Saya tidak pernah terlambat, saya datang ke gereja ini." Lalu Pak Pendeta ini mulai berpikir, tampaknya ada sesuatu yang salah terhadap jemaat ini. Lalu dia katakan seperti ini kepada jemaatnya. Pak Pendeta itu berkata begini, "Coba lihat jadwal dan rekening saudara." Jemaat ini kaget. Maksudnya apa ya jadwal dan rekeningnya? Saudara, jemaat ini langsung dia berkata begini. Dia pikir-pikir ya, apa maksudnya Pak Pendeta itu? Lalu dengan hati yang hancur, dia katakan begini kepada Pak Pendeta. "Pak Pendeta, ternyata saya tidak cinta Tuhan." Saudara tahu kenapa jemaat ini mengatakan dia tidak cinta Tuhan? Karena di rekeningnya, setiap pengeluaran dalam rekeningnya itu bukan untuk pekerjaan Tuhan. Dia menghabiskan uang hanya untuk kesenangan pribadi. Dia menghabiskan uang hanya untuk kenikmatan pribadinya. Dia menikmati kekayaan yang ada itu hanya untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia melihat jadwal saudara, dia begitu sibuknya sampai dia lupa untuk menjalankan disiplin rohani. Saudara, orang yang seperti ini itu bisa terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, saya dengan saudara. Saudara dan saya perlu mengecek jadwal dan rekening kita. Apakah di bank kita, waktu kita melihat mutasi rekening kita, lebih banyak pengeluaran bagi kita untuk Tuhan. Kita mengeluarkannya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita dengan rela hati memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ataukah kita
justru hanya menghabiskan diri kita, menghabiskan uang itu untuk diri kita. Saudara, saya beberapa waktu lalu, saya baru sadar ya, saya baru kaget. Saya pergi ke satu mall yang ada di Tangerang, gitu ya. Waktu saya tap, ya biasa kan kalau bawa kendaraan kita harus tap in ya, setelah itu tap out gitu ya, kita harus bayar pakai e-tol. Waktu saya bayar, saya kaget, kok harganya nggak seperti kemarin. Dulu saya bayarnya 10.000, sekarang naik jadi 11.000, saudara. Naik 11.000. Saya kaget, saudara, waktu saya bayar, jadi 11.000, naik 1.000. Nah, saudara, tapi naik 1.000 itu tidak membuat saya menggerutu terus menerus. Ya udah, bayar nggak apa-apa 11.000. Saya bertanya pada diri saya, kira-kira kalau saya kasih persembahan pada Tuhan, sama gak ya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya? Ya, Yesus memang gak berubah. Gitu. Jangan sampai persembahan kita gak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, saudara. Gitu. Oh, kasih dulu berapa? 10.000. Tahun ini berapa? 10.000. Harga dolar berapa? Naik terus 16.000. Kasihnya berapa? 10.000. Kenapa? Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara, Tuhan Yesus gak berubah. Tapi gaji saudara naik tiap tahun. Saudara, pendapatan naik. Harga bahan pokok naik. Uang parkir naik. Maka seharusnya saudara, pekerjaan Tuhan itu seharusnya kita berikan yang lebih baik lagi sebenarnya. Saudara, ini yang kedua. Yang terakhir, saudara. Bagaimana kita tetap mengejar Kristus di tengah kehidupan kota yang penuh godaan? Saudara, setelah Paulus mengatakan kenapa dia menyuruh jemaat Filipi untuk mengikuti teladan Paulus, dia sudah menjelaskan bahwa ada seterunya Tuhan. Maka di ayat yang ke-20 dia mengingatkan kepada kita bahwa identitas kita ialah warga kerajaan surga. Di ayat yang ke-20 Paulus mengatakan begini, sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini kan tinggal di kota Filipi yang dikuasai oleh Romawi. Dan pada saat itu saudara, sebagai warga negara Romawi, begitu ya, KTP-nya Romawi, begitu ya, meskipun tinggal di Filipi, KTP-nya Romawi, itu sangat bahagia begitu. Karena saya ini warga negaranya bagiannya Romawi begitu. Saudara, sekarang kalau kita kan tinggalnya Green Lake ini Jakarta atau Tangerang? Tangerang atau Jakarta? Tangerang ya. Karena ada sebagian kalau nggak salah klaster ada di area Jakarta begitu ya. Nah, saudara, saya mau bertanya, lebih bangga menjadi orang Jakarta atau jadi warganya Sydney? Lebih bangga mana, saudara? Ayo jujur. Kejujuran adalah ciri khas orang Kristen. Bangga saudara menjadi orang Tangerang atau orang Jakarta ini? Wah, kalau bisa jangankan Sydney, Singapura aja lah yang paling dekat, kita bangga begitu ya. Saudara, di zaman Paulus, orang-orang Filipi itu dia bangga karena dia adalah warga negaranya Romawi nih. Orang yang berada di dalam zona yang nyaman. Orang yang punya prestis, harga diri nih begitu. Tapi meskipun demikian, Paulus katakan, kewarganegaraan kamu meskipun Romawi, tetapi di dalam Kristus kamu adalah warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, maka seharusnya gaya hidup kita itu sesuai sebagaimana warga kerajaan surga. Saudara, saya mau bertanya,
Kalau kita tinggal di satu kota tertentu, kita jadinya terbawa pada budaya itu kan, kota itu kan. Ya, saya kasih contoh sederhana. Saudara, saya tinggal di Jakarta, di Jembatan Besi aslinya saya. Jadi dekat dengan kerusuhan 98 di Trisakti, dekat sekali itu. Nah, sejak itu saudara, setelah kerusuhan terjadi, rumah-rumah yang ada di sekitaran daerah saya ataupun juga Jakarta umumnya apa yang terjadi? Rumah-rumahnya. Dulu rumah-rumahnya itu tidak dikerangkeng. Jendelanya nggak ada besi-besinya. Tapi saudara lihat sekarang, rumah-rumah itu ada besi-besinya. Kenapa saudara? Oh, takut, khawatir. Jadi orang yang individualis, gak berani bergaul dengan tetangga. Khawatir. Itu karena budaya kota. Gara-gara kejadian sesuatu, kota itu mempengaruhi hidup kita. Saya tinggal di VTI di Tangerang, saya gak merasakan demikian. Rumah-rumahnya di kerangkeng kagak. Gitu. Ya. Tetangga-tetangganya saling main di depan begitu ya. Saya merasa beda nih dengan Jakarta nih begitu ya. Nah Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan kita adalah warga kerajaan surga, maka seharusnya budaya yang kita bawa ke dalam dunia ini adalah budaya kekristenan. Budaya iman Kristen. Budaya dengan nilai-nilai Kristen. Apa sih yang harus kita bawa ke dalam dunia ini? Saudara, dunia ini mengajarkan kepada kita yang harus kita kejar itu adalah uang. Tapi di dalam dunia ini sebagai orang Kristen kita bukan mengejar uang, tapi kita mengatakan Tuhan yang utama. Kalau dunia ini mengatakan harta itu penting, reputasi itu penting, maka di dalam warga kerajaan surga bukan reputasi saudara. Tapi apa saudara? Di dalam keluarga kerajaan surga yang diharapkan oleh Tuhan ialah bukan reputasi melainkan kerohanian yang bertumbuh. Maka saudara di dalam kehidupan kita perlu mengejar yang demikian. Membawa budaya nilai Kristen ke dalam dunia ini. Sebab kenapa saudara sebagai warga negara kerajaan surga sebenarnya kita mendapatkan hak privilege yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Hak privilege kita apa saudara? Paulus katakan di ayat yang ke-21 dikatakan begini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kristus itu akan memberikan yang namanya tubuh yang tidak akan pernah binasa. Satu pemberian yang tidak mungkin bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia bisa memberikan kekayaan, Tuhan bisa memberikan kekayaan. Tuhan bisa memberikan reputasi yang baik, dunia juga bisa memberikan reputasi yang baik. Tuhan itu bisa memberikan kekuasaan, dunia ini juga mengatakan aku bisa memberikan kekuasaan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, adalah apa saudara? Tubuh yang kekal itu. Tubuh yang tidak fana itu. Kristuslah yang hanya dia yang bisa memberikannya. Oleh karena itu saudara, seharusnya sebagai warga negara kerajaan sorga, yang mana nanti kita memiliki tubuh yang tidak lagi sakit-sakitan, tubuh yang kekal, tubuh yang sempurna, seharusnya sejak sekarang kita pun menyatakan kepada dunia ini bahwa ada nilai-nilai kerajaan surga yang jauh melampaui standar dunia ini. Saudara, di dalam nilai kerajaan surga itu dalam hal praktisnya apa sih? Atau gaya hidup sebagai warga kerajaan surga, hal praktisnya apa sih saudara? Saudara, yang paling sederhana itu ada di dalam tengah keluarga kita. Saudara, di dalam keluarga kita, mari kita koreksi diri sebagai orang tua. Siapa di sini yang menjadi orang tua? Boleh angkat tangannya, sudah menjadi orang tua, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya. Saudara menjadi orang tua bahagia ya. Saudara datang ke gereja, saya lihat senyum yang sangat baik. Senyum yang ramah.
Senyum yang sangat membuat hati ini luluh. Tapi saudara, jangan sampai kita tampil di gereja sebagai orang yang ramah, tapi ketika kita pulang ke rumah saudara, kita ketemu dengan anak, bukan ramah yang muncul, tapi monster yang muncul. Kalau demikian saudara, gaya hidup kita tidak sesuai dengan nilai kekristenan. Nilai kehidupan kita tidak dibangun berdasarkan warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, kita perlu membawa jati diri kita, gaya hidup kita, baik di tengah keluarga, maupun di dalam pekerjaan, maupun juga di dalam pelayanan. Waktu kita datang ke gereja begitu ramahnya, maka seharusnya di tengah keluarga kita juga ramah terhadap orang lain. Waktu di tengah pekerjaan kita begitu mudahnya duduk, lalu kita dengar celotehan-celotehan orang, lalu kita tidak membalas dengan marah begitu. Maka di rumah ketika istri kita, pasangan kita lagi ngomel-ngomel, saudara, apa reaksi kita biasanya? Apakah kita duduk diam, kita dengerin celotehannya? Ataukah kita mengatakan, udah jangan celoteh lagi, udah pusing aku dengarnya. Masih baik kata-katanya ya, gitu. Yang terjadi bisa dibayangkan sendiri, gitu. Saudara, kita perlu ya menjadi warga kerajaan surga dimanapun di tengah kehidupan kita. Di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, mari kita menunjukkan sikap gaya hidup yang sebenarnya. Kalau kita bisa mengasihi orang-orang di tengah pekerjaan kita, kasih itu juga harus muncul di tengah keluarga kita. Kalau kita bisa mendengarkan orang lain, mari kita juga mendengarkan keluarga kita. Waktu kita bisa ramah dengan orang lain, mari kita juga ramah kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Saudara, kita perlu menunjukkan demikian. Oleh karena itu saudara, mari di tengah hiruk pikuk dunia yang rusak ini, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Kita harus hidup bukan menjadi seterunya Tuhan, tetapi menjadi sekutunya Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Tuhan di tengah dunia ini. Membawa kasih Tuhan di tengah dunia yang rusak ini. Dan kasih itu harus muncul di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah pelayanan kita di gereja ini. Pada akhirnya sesungguhnya kita sedang meneladani tokoh-tokoh iman yang sudah ada di masa lalu, dan kita pun akan menjadi teladan iman bagi generasi berikutnya. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu telah Engkau nyatakan bagi kami bahwa kami perlu untuk mengejar Kristus di tengah dunia yang kacau balau ini. Kami rindu untuk menjadi serupa dengan Tuhan dengan cara mengikuti teladan iman, tokoh-tokoh iman yang ada di dalam kehidupan kami ini. Baik itu mungkin muncul di gereja ini. Kami melihat perilaku dan teladan iman dari gembala, dari hamba Tuhan, dari para penatua yang ada, bahkan juga dari jemaat-jemaat yang mempunyai kedewasaan rohani. Kami bukan hanya belajar dari teladan iman, tetapi kami harus mewaspadai pola pikir yang menjadi seteru Tuhan. Kami memohon kiranya gaya hidup kami tidaklah bertentangan dengan firman Tuhan, melainkan justru gaya hidup kami menunjukkan bahwa kami adalah warga negara kerajaan surga. Tuhan, tolonglah kami. Ketika Kristus mengasihi musuh-musuh, maka biarlah kami belajar untuk mengasihi musuh-musuh kami. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan kami. Kami mewujudkannya karena kami menyadari identitas kami sebagai warga negara kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kiranya Engkau terus memproses hidup kami, agar hidup kami ini boleh terus berubah
dan terus-menerus menjadi serupa dengan Tuhan. Terpuja namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.